Ayo Vita, ya udah aku tak ke belakang, aku tak sama Pak Kapolsek. Dah, Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk. Rabbi khalaqtaha min nur fihi tiram fihi tiram nadahu aqbil ya muhtar Antal amin antal amin Rabbi khalaqtaha min nur fihi tiram fihi tiram nadahu aqbil ya mukhtar Antal amin antal amin Rabbi khalaqtaha min nur fihi tiram nadahu aqbil ya mukhtar Antal amin antal amin lamma irtaqal baital ma'un Salla imam لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه باهي الجليل ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين ربي خلقتها من نور فيه تيرام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين ربي خلقتها من نور فيه تيرام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين Allahumma sholli ala Muhammad. Ya udah, udah nih loh. Aku tadi salah Pak Kapolsek. Kontraannya sama malaikat jam 12 aku bilang gitu. Nah, iya aku malaikat jangan dikasih hujan, ditahan dulu sampai jam 12. Jam 12 bener, aku lupa, nggak tahu kalau jamaahnya sesemangat ini. Tahu gitu tadi kontraknya minta sampai jam 1 apa jam 2. Masih nggak percaya. Udah nih, kasih sarung, ya, dah. Ya lanjut. Nih aku tak ngasih ini loh. Insya Allah. Udah nih 1, 2, 3 udah. Pak Kapolsek udah habis duitnya. Udah ini aja, udah nggak usah minta yang lain. Ya udah es. Wek. Aslinya Pak Kapolsek ngarep aslinya. Kok nggak disuruh ke aku jarene. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, berikutnya Isra Mi'raj itu perjalanan. Namanya perjalanan itu jalan. Yang namanya jalan itu mesti ke depan, nggak ada jalan ke belakang kecuali orang tandur. Mumpung urung dibantah. Halo. Namanya jalan itu ke depan, betul? Bapak misalnya, Ibu misalnya ada tamu di rumah panjenengan, begitu tamu duduk dulu ya, saya izin mau ke belakang. Itu Bapak Ibu mau ke belakang jalannya maju apa mundur? Ya tetap maju meskipun ke belakang. Artinya hidup ini perjalanan, jalan itu harus maju. Jangan hanya ingat masa lalu, tapi harus ingat masa depan. Jangan hanya masa lalu saja yang diingat-ingat, tapi berpikir tentang masa depan. Baik masa depan di dunia, lebih-lebih masa depan di akhirat. Baik masa depan sebelum mati, lebih-lebih masa depan sesudah mati. Baik masa depan di dunia, lebih-lebih masa depan di akhirat. Kita diajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu masa depan dunia, minta kebaikan, keselamatan, kebahagiaan di dunia, urusan apapun. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun minta kebaikan, keselamatan, kebahagiaan.
wa qina adzabannar, dan selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, mengingatkan kembali, rumah orang mukmin itu ada 3. 1, rumah setelah lahir. 2, rumah setelah mati. 3, rumah setelah kiamat. Saya ulang, ya harus telaten ngomongi wong sing gak patek cerdas. Rumah orang mukmin itu ada 3. 1, rumah setelah lahir. 2, rumah setelah mati. 3, rumah setelah kiamat. Bapak Ibu, rumah setelah mati nggak usah sampean pikirkan, tenang saja, sudah dipikirkan banyak orang, dan ukurannya nggak besar-besar amat, cuman 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti badai, anti petir, anti lesus. Kuburan. Sama ndak usah bingung memikirkan rumah setelah mati, wis dipikir keluarga sampean, wis dipikir tonggo-tonggo sampean. Yang harus sampean persiapkan ada 2. 1, rumah setelah lahir, rumah di dunia. 2, rumah setelah kiamat, rumah yang di surga. Rumah setelah lahir, rumah dunia, sebagus apapun, semegah apapun, semahal apapun, semewah apapun, itu rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Sedangkan rumah setelah kiamat, rumah di surga, itulah rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya. Saya tanya, tolong dijawab, rumah dunia dengan rumah surga lebih bagus mana? Surga. Lebih indah mana? Surga. Lebih mewah mana? Surga. Lebih membahagiakan mana? Surga. Tapi anggaranmu untuk membangun lebih banyak bangun rumah surga apa anggaranmu lebih banyak bangun rumah dunia? Padahal rumah dunia itu sebagus apapun, semegah dan semewah apapun, pasti akan ditinggalkan selamanya. Kalau sudah ditinggalkan, nggak ada lagi gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu. Tapi anggaranmu sampai ratusan juta, bahkan miliaran, demi pengen bangun rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya. Sedangkan rumah yang akan ditinggali selamanya yang di surga, sampun gadah kaplingan ten mriko napa dereng? Sampun gadah kaplingan ten mriko napa dereng? Loh, lah kok dereng? Sampean iki janjane rencana arep nang swarga ki sida apa ora to? Sida. Lah kok dereng gadah kaplingan ten mriko, sok manggon ning ndi sampean? Ya Allah, maaf banget. Rumah dunia itu 3 lantai, 4 lantai, bagus, megah, mewah, indah, pasti akan ditinggalkan selamanya. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu. Bahkan setelah sampean mati bisa-bisa nggo rebutan ahli waris, nggo rebutan anak putu. Nggih napa nggih? Tapi biayanya ratusan juta. Sedangkan rumah surga yang akan ditinggali selamanya, Bapak maaf kalau lagi sholat Jumat di situ ada kotak amal keliling, itu untuk membangun rumah yang di surga, untuk beli bahan bangunan rumah yang di surga. Biasanya Bapak nyemplungi pinten Pak? 2.000 nggo bangun omah, kuwi mek oleh paku siji malah nyublesi bokongmu. Rumah dunia yang pasti akan ditinggalkan selamanya ratusan juta. Rumah surga yang akan ditinggali selamanya 2.000. Oleh karena itu para edan-edan sekalian, lo ngaku nggak ngaku dalam soal ini kita edan semua kok. Kita ini ribut mengumpulkan dunia yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Sementara yang akan kita bawa serta kita miliki selamanya, kita nikmati selamanya di surga, ndak dipikir. Mau nyemplungi 5.000 nek lenger 2 jam ra wis. Ya dua-duanya dipikir. Rumah dunia ya dipikir,
tapi lebih fokus lagi memikir rumah yang di surga. Karena dunia hanya tujuan antara, surgalah tujuan utama. Itu disimbolkan dalam azan subuh. Ada satu kalimat sebagai simbol pilihan akhirat dengan dunia. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Sholat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tadi dibaca oleh Risti. Dan sungguh akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Sungguh sholat lebih baik bagimu daripada tidur. Sholat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Makanya kalau azan subuh kalimat as-sholatu khairum minan naum itu aturannya as-sholat dibaca panjang, naumnya pendek. Bahwa sholatnya lebih panjang daripada tidurnya. Sholatnya banyak, tidurnya sedikit. Sholatnya lama, tidurnya sebentar. As-sholatu khairum minan naum. Jadi sholat panjang, naum pendek. Nah itu kalau diartikan kan gini, sholat iku luwih apik timbang turu. Jadi sholatnya dawa turunin dek. Nah kalau warga Tanjung Makmur sini kan kebalik. Coba dengar besok kalau azan subuh, sholatnya pendek, naumnya yang kepanjangan. As-sholatu khairum minan naum. Kayak sing azan wis mambu kuburan. Lha kuwi nek diartekno kan salat kuwi luwih apik timbang turu. Mulane aja kaget wong Tanjung Makmur sing krungu ora ana masjid tapi padha kelon maneh. Makanya kalau azan itu cari yang muda-muda yang kayak gitu loh. Itu yang denger itu biar ternyuh, terharu, pengen dateng. Lah rata-rata azan nih mesti wis mambu kuburan ngono. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sak watuk-watuke klebu speaker. Lah sing krungu ya mancal kemul neh kok. Coba yang muda kalau perlu diawali dari tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Kayak masjidmu lek tarhim lak enak to nggih? Nggih percaya wong radio sing disetel. Assalatu wassalamu alaik. Gak usah dirasani suarane penak wis suwe. Ora penak ya ora laris lambemu. Kene iki multi talenta. Yang azan yang muda-muda kayak gini, ngono lho. Tuh azan subuh iku ukuran. Wong iku imane asli apa campur munafik, itu ukurannya kalau diajak sholat subuh kok semangat ringan berarti imannya asli, diajak sholat subuh kok berat berarti ya mukmin campur munafik. Makanya ukuran azan subuh. Ibu kalau punya anak remaja putra maupun putri kok dia mau rutin sholat subuh berjamaah di masjid tiap pagi, berbahagialah. Itu tanda anak ibu solih dan solihah. Amin nopo. Pokoknya ibu punya anak remaja usia SMP SMA, dia mau rutin sholat subuh berjamaah di masjid tiap pagi, jaminan itu anak baik. Siapa yang tadi pagi punya anak remaja sholat subuhnya berjamaah di masjid? Coba tunjuk tangan.
nggak ada. Makanya saya di mana-mana pesen, ibu cari menantu juga gitu. Zaman punya anak cantik perempuan, kalau mau barokah cari mantu yang rajin sholat subuh berjamaah di masjid, mesti barokah. Ya angel, enggak, saya yakin Tanjung Makmur ada, tapi umurnya sudah 74 tahun. Hasil utama Isra itu udah, ini jam 12 lewat, saya mohon maaf, ini saya perjalanan ke hotel istirahat masih 2 jam lebih, soalnya ya dalanmu lumayan apik. Ning Jawa yang ra ono dalan kaya kene cuklak sentiet aku mau istirahat sebentar aja udah goyang Karawang cuklak apa gunane dibentuk DPR? Ini dalan sok pancet telek ae nggo apa anggota dewan ngono lho, ya camat bareng ya kerja apa? Nggih proposal Pak Camat, ajukan anggarannya. Ya nggak mungkin kalau duitnya Pak Camat sendiri, ya nggak mungkin. Gajinya berapa? Bantu bikin proposal untuk wilayah ini. Jadi nanti Pak Camat meninggalkan dunia ini, meninggalkan wilayah kecamatan ini penuh kesan. Ini jalan dibangun pas camatnya beliau. Ngono Pak Camat. No. Ya wes gak sida wes iki engko. Sing rewel-rewel. Ayo melok aku ae. Tak tumpakno mobilku ya. Engko ning tengah dalan tak ceblokno. Kok dalah hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Gak camat tok sing iso pantun. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Segala salah dan khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga mudah-mudahan maslahah, manfaah, barokah fitin wa dunya wal akhirah. Insyaallah kita akan dipertemukan kembali di lain kesempatan dalam suasana yang lebih membahagiakan dan lebih barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma sallimna min afati dunya wa adzabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an 'alaikal balagh la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man biyadihil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekaligus saya mohon pamit, mohon doa mudah-mudahan perjalanan besok ke Jawa, Surabaya diberikan kelancaran, keselamatan dan keamanan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلوا على نبي محمد